di sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menaikkan pelajaran yang kemarin. Jadi, pekan lalu di hari Selasa itu kita sudah memasuki pelajaran ke 10 Bu ya. Ini adalah bab terakhir di semester 3. Nah, bab 10 itu apa yang dibahas Bu? Mada darasna fid darsil ashir. Ilmu dorong. Plus alif lam al Ah, kok itu? Fil mudhari Bu. fil mudhari. Oh iya, fil mudhari. Yang kedua ya. Nah, yang pertama dulu. Nah, yang pertama fil mudhari ya. Kalau yang plus al itu apa Bu? Halo? Bu Muyah ya. Yang Tadi apa tadi? yang bagian pertama itu Ustaz. Perbedaan Oh, fi'il madi dan dorong. 6. Al-farqu bainal fi'lil madi wal fi'il mudhari. Bagian pertama apa tadi Umuyah ya? Hamzah plus al Ustaz. Oh, itu bagian kedua dari pelajaran ke-9, Bu. Hamzah plus al. Iya. Itu pelajaran kemarin ya, yang pelajaran 9. Nah, yang di sini kita fokus fi'il madi ya. Fi'il madi, fi'il mudhari yang mana perbedaannya itu sangat ketahuan, Bu ya. Sangat jelas dari segi makna dulu. Apa perbedaannya, Bu? Dari segi makna Kalau madi sudah atau lampau. waktu? Dari segi waktunya itu. Kalau madi masa lampau, kalau Kalau mudhari Mudhari sedang yang berlangsung, akan berlangsung datang. atau kebiasaan. berlangsung, sedang dilakukan, kebiasaan. Satu lagi, Waktu yang akan datang. Akan datang. 6. Yang akan datang. Sahih. Kemudian dari segi perbedaan hurufnya. Kalau fil madi itu terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. 6. Minimal Bu ya, bukan harus 3 huruf. Itu minimal hurufnya ada Ada 3. 3. Tapi kalau fil mudhari apa perbedaannya? Harus disertakan diawali dengan huruf Dengan apa? didahului huruf-huruf mudhara'ah. Nah, huruf-huruf mudhari itu Itu. apa? Ana Alif, itu atau ya, ani, dan Anita. Anita ya, Hamzah, Nun ya Hamzah, dan nun, ya, ta. ta. Nah, kalau dari segi akhirannya, kalau fi'il madhi itu diakhiri Mabniun dengan alal apa? fath. Mabniun alal fath. Nah, Fathah. mabniun al-fathi jika tidak di apa? Jika Disambung dengan tidak digabung bersambung dengan apa? dengan Domir. Wawul jamaah oh iya, atau domir yang domir rafa mutaharikah. domir rafa yang mutaharika sahih. Domair rafa al mutaharika sahih. Jadi jika tidak ketemu dengan domir-domir yang berharokat seperti apa? Misalkan tak mutaharikah itu tati tumtunna, kemudian na al-fa'ilin yaitu yang nahnu ya, na panjang. Sama satu lagi apa Bu? Nun nis wah. Meniswa. Nah, kalau selain ketemu itu pasti pembelian alal fathi ya walaupun ketemu aliful isnain dhahaba gitu kan walaupun ketemu bukan domir misalkan ada tambahan huruf yaitu tak sukun apa namanya itu tak sukun alamatut taknis tetap mabniun al fathi ya kan dahabat kharajat ya seperti itu dari segi akhirannya tapi kalau fil madi mudhari itu akhirannya apa Bu? Domah. Eh, 6 ya. ya, Akhirannya aslinya adalah domah. Ini yang khusus yang kita pelajari karena domirnya baru huwa semua, Domah. ya kan? Baru huwa semua sama mungkin ada sedikit tak ya. Oh, kemarin dah kita singgung. Ada sedikit selain huwa. Mungkin ada nah kayaknya huwa semua ya. Nanti kita cek ya. Kayaknya huwa semua. Jadi kalau huwa semua itu pasti diakhiri dengan domah. Kalau kita rinci lagi, itu ada 5 domir yang diakhiri dengan domah ya.
eh contohnya adalah huwa Dua. terus hiya juga ya pakai tak. Jadi huwa yadhabu, hiya tadhabu. Kemudian kalau anta juga sama seperti hiya. Anta tadhabu, kemudian ana adhabu, kemudian nahnu nadhabu. Nah, 5 domir ini kalau kita rinci. Nah, tapi kita baru belajar hanya satu domir saja yaitu huwa. Ini pengenalan saja. Jadi bab ini adalah pengenalan saja yaitu kata kerja mudhari. Nanti lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi itu di pelajaran ke 11 yang insya Allah kita akan pelajari di semester depan. Itu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Baik. Insyaallah. Eh itu untuk materi kita pekan lalu ya. Langsung saja kita lanjut di kaidah berikutnya yaitu na'tun wa man'utu ya. Belum kita pelajari ya. Oh, angka ternyata angka bukan Al-a'dadul ma'tufah. alfadul uqud terus apa lagi kaidahnya? Oh ya, alfadul uqud saja. Baik. Jadi di sini materi berikutnya setelah maksudnya pembahasan berikutnya setelah fil mudhari kita belajar juga alfadul uqud. Sebenarnya ini sudah dipelajari di pelajaran 3 dan 6 Bu ya. 3 dan 6. Ya benar kan? 3 dan 6 kan? Bilangan belasan. Kalau bilangan belasan itu pasti ketemu bilangan 20. Bilangan 20 itu termasuk apa, Bu? Al-Fadul Uqud. Nah, di sini hiyal a'dadu 20, 30, 40 ilah 90. Nah, hiyal a'dadu isruna, thalathuna, arba'una, khamsuna ila tis'ina ya, ila tis'ina. Jadi, apakah 80 dan 70 termasuk, Bu? Termasuk. Iya, Termasuk. walaupun tidak disebutkan di sini maksudnya ila ya. Maksudnya ila itu sampai ya 50 itu sampai 90 ya berarti 60 termasuk 70 sampai dan 80 itu termasuk. Jadi intinya semua bilangan puluhan kecuali di bilangan 10. Bilangan puluhan, Bu. Kalau 100 kan beda lagi. Ratusan. Ya, semua bilangan puluhan itu termasuk alfatul uqud kecuali 10. 10 itu termasuk bilangan satuan kalau di bahasa Arab. Gitu ya, bisa dipahami di sini? Paham tuh jamian? Insyaallah, Ustaz. Wahiyya la tataghayyaru ma'al ma'dud. Maksudnya apa di sini? Jadi di sini tidak akan berubah segi bentuknya ya. Karena di sini bilangan alfadul uqud ini tidak ada bentuk yang lain. Isruna ya isruna saja, tidak ada bentuk isrunatu. Gitu Bu ya. Atau isrunatun seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi bentuk bilangan puluhan itu hanya satu sehingga tidak menyebabkan perubahan pada adat tersebut walaupun ikhtilaful ma'dud, walaupun ada perbedaan di ma'dudnya. Gitu ya. Misalkan mudzakkar atau muannats itu tidak mempengaruhi di bilangan puluhan tadi. Jelas Bu ya? Paham tuh Najamian? Baik, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contoh sama seperti di bilangan yang ada di pelajaran 3 dan 6 ya. Jadi enggak terlalu kita bahas saja. Kita baca saja ya. Ja'a isruna toliban sama ja'a salasuna toliban. Jadi di sini isruna berapa Bu? 20. 20. Salasuna 30. 30. Nah, sekarang ini yang baru ya, yang baru kita pelajari di sini. Al-a'dad al-ma'tufah. Apakah itu al-a'dad al-ma'tufah?
mudammir rabbihim. Nah, jadi adat ma'tufah itu adalah suatu bilangan yang ditambahkan waw. Ini secara makna ya. Maksudnya ditambahkan waw itu apa? Ya, jadi ada gabungan dalam segi bilangan. Jadi misalkan ada bilangan satuan bergabung dengan bilangan puluhan. Gitu Bu ya. Itu namanya adalah al-adat al-ma'tufah. Jadi harus ditambahkan apa Bu? Huruf Huruf waw. waw. Nah, itu namanya maktufah. Kalau dalam bahasa kita apa, Bu? Nggak ada ya. Maktufah itu kalau secara makna dalam bahasa Indonesia nggak ada istilahnya sendiri. Masa bilangan wow kan aneh, ya kan? Nah, Ya. jadi suatu bilangan yang mana harus ditambahkan wow. Jadi maksudnya adalah bilangan tersebut harus ada pergabungan antara bilangan satu ke bilangan yang lain, ya kan? Jadi bilangan satuan bergabung dengan bilangan puluhan atau bahkan ratusan atau ribuan atau puluh ribuan. Jadi gitu Bu ya. Jadi semakin ke atas bilangan satuan. Nah, enggak kalau belasan dengan satuan bisa digabung nggak Bu? Wa minan Belasan nasi dengan man satuan. yaqulu Yes. aman. Bilangannya bisa digabung nggak? Misalkan 11 1, 12 5. Ya. Enggak bisa ya. Kalau bilangan belasan digabung dengan puluhan, bisa nggak Bu? Enggak. 20 15. Nggak bisa. Nah, nggak bisa juga ya. Jadi belasan itu hanya digabung dengan bilangan di atas puluhan ya. Di atas puluhan. Entah ratusan maupun Ribuan. ribuan. Gitu ya. Ini sama seperti bahasa kita juga kan. Nah, cuman di bahasa Arab ini harus ditambahkan apa, Bu? Wow. Wow, gitu. Nah, di sini cuman disebutkan min 21 ilah 99. Nah, ini hanya contoh dasarnya saja. Itu ada di bilangan 21 sampai bilangan 99. Ini contoh dasarnya saja, Bu ya. Jadi tidak secara mutlak kita memahami al-adat al-maktufah itu dari bilangan 21 sampai 99. Enggak. Ini hanya yang dipelajari di semester 3 saja. Jadi enggak secara mutlak. Aslinya itu tidak terhingga. Mau ada ribuan, mau ada jutaan, kalau selagi ada gabungan bilangan itu ya harus ditambahkan wow. Kalau bilangan yang ada tambahan wow dinamakan apa Bu? Disebut al-adat Dan Maktufah. ma'tufah. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, jadi sementara yang kita pelajari al-adat al-maktufah itu dari 21 sampai 99. 99. Karena di sini bilangan dasar yang mana gabungan dari bilangan satuan ke bilangan puluhan. Al-juz'ul awal min. Silakan diharokati ya. Al-juz'ul awalu min satu ilah tis'atin min wahidin ilah tis'atin. Jadi dari bilangan 1 sampai 9 ini kita berbicara konteksnya 1 sampai 9 ini yang ada di dalam bilangan puluhan Bu ya. Masih bergabung dengan bilangan puluhan. Maka di sini tidak disebutkan bilangan 10. Kan biasanya satuan 1 sampai 10 kan Bu. Kalau dia sendirian bahkan 3 sampai 10 ya, Afwan. 3 sampai 10 yang kita pelajari di semester 2 ya, al-adat al-mufrodah. Ya, namanya apa, Bu? Al-adat al-mufrodah. Ini adalah bilangan satuan. Ya. Bilangan satuan. Nah, kemudian wal juz'u tsani al-fadul uqud dan bagian yang kedua, ini diharokati dulu saja ya. Wal juz'u tsani al-fadul
uqudi. Afadul uqudi dari 20 Bu ya, bukan dari apa? Dari 1. Bukan dari 10 ya, bukan dari 10, tapi dari 20. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Al-Juz'ul awal, kita lanjut penjelasannya. Al-Juz'ul awal, jadi bagian pertama, kan biasanya kalau bilangan puluhan yang ada satuannya, itu biasanya kita sebut puluhannya dulu nggak Bu? Atau satuannya dulu? Puluhannya dulu. Tapi di sini, di dalam bahasa Arab itu kebalikannya, ya. Jangan sampai iltibas Bu ya, kecampur. Bahwasanya kalau bilangan puluhan dan satuan itu bergabung, itu kita harus sebutkan satuannya dulu di dalam bahasa Arab. Jadi bilangan yang kanan Bu ya, bukan yang kiri. Kalau dalam bahasa kita itu kan puluhan dulu, berarti bilangan yang kiri dulu baru kanan. Nah, ini beda cara bacanya dalam bahasa Arab. Jadi satuannya dulu baru Puluhan. apa Bu? Puluhan. Puluhan. Nah, ini makanya di sini al-juz'ul awal itu dari angka 1 sampai 9. Nah, berarti 39 itu ya angka 9-nya dulu. 85 berarti angkanya 5 dulu yang disebutkan. Gitu ya, bisa dipahami di sini. 1 sampai 9. Jadi bilangan satuannya dulu maksudnya ya. Al-juz'ul Hmm. awal itu adalah bagian pertama itu yang disebutkan adalah bilangan satuannya. Ya. Hmm. Wajuz utsani al-fadul uqud, dan bagian yang kedua yang disebutkan itu adalah bilangan Puluhan. puluhannya. Jangan sampai ketukar-ketukar ya. Kalau kaidahnya, nah itu kembali ke al-adat al-ma'tufah, afwan, al-adat al-mufradah kaidahnya. Misalkan kalau madutnya mudakar berarti nanti kalau bilangan satuannya angka 5 berarti angka 5-nya harus mu'annats. Hmm. Cuman yang sebelumnya itu tanpa tanwin, kalau di sini harus pakai tanwin karena dia bukan mudhof. Kalau di yang kita pelajari semester 2 itu al-adat al-mufradah itu selalu tanpa tanwin, ya nggak Bu? Karena dia sebagai mudhof, salah satu kutubin, arba'atu buyutin, ya kan? Khamsatu aklamin. Ya nggak Bu? Hmm. Jadi Ya, Ustaz. khamsatu, arba'atu tanpa tanwin semua. Tapi di sini kebalikannya harus pakai tanwin. Ingat-ingat Bu ya, karena di sini walaupun saya ingat punya teman juga kok ini kayak gini. Nah, karena memang kaidahnya sama, cuman tanwinnya yang berbeda Bu ya. Jadi mau apa namanya bahasa kita? Kalau dalam bahasa Arab yukhaliful ma'dud ya. Nah, jadi sama-sama yukhaliful ma'dud, tapi bukan berarti harokatnya sama persis. Yang satu tanwin, yang satu tanwin juga enggak ya, bukan berarti seperti itu ya. Nah, jadi tanwin itu karena mudhof yang di semester 3 afan. Tidak adanya tanwin itu karena mudhof, karena di semester ini ada langsung ke makdud Bu ya. Salah satu kutubin. Jadi karena mudhof. Nah, yang sekarang kasusnya angkanya ini bukan mudhof. Nah, sehingga harus ditambahkan tanwin. Nah, misalkan 23 salah satun wa isruna. Kalau bendanya mudzakkar Bu ya. Salah satun wa isruna kolaman. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Misalkan 75 khamsatun wa sab'una kolaman. 75 bolpen ya. Nah, jadi harus pakai tanwin kebalikan yang sudah kita pelajari di semester 2 kemarin. Gimana Bu? Bisa dipahami di sini? Insya Allah. Insya Allah. Jadi harus pakai tanwin karena teman saya pun juga yang sudah kuliah S1 Lugoh ya,
Lugoh itu apa, Bu? Bahasa ya. Udah belajar bahasa Arab S1 padahal. Tapi masih lupa karena tidak teliti. Yang namanya kaidah angka di Al-Fadul Uqud yang bilangan satuannya itu harus pakai tanwin. Sebenarnya sepele, Bu ya, tidak merubah nama, Bu ya. Tapi kalau udah S1 belajar bahasa Arab tapi masih salah kan, nah pasti merasa, ya kan, Bu? Hmm. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau bendanya muannas nanti eh, angka satuannya itu mudzakkar gitu Ustaz, tetap yang Nah, ini pertanyaan bagus. Ini berlaku ya. Iya, betul, Bu. Berlaku dari 3 sampai 9 ya. Satu dan 2 sama seperti yang kita pelajari juga. Itu kan kalau dulu Natun wa Man'ut, Bu ya. Kita belajar angka satu dan 2. Ini sama. Jadi harus sama-sama mudzakkar, harus sama-sama muannats kalau bilangan satu dan dan dua. 2. Misalkan Isnani wa isrun, 22 ya. 22 bolpen. Isnani wa isruna kolaman. Jadi harus sesuai kalau satu dan 2. Kalau bilangan satuannya 3 sampai 9, maka dia harus yukhaliful ma'dud. Jadi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah ma'dudnya, mudzakkar atau muannas. Baru kita sebutkan angka satuannya. Nah, gitu Bu ya. Nah, Ustaz. Ya, betul Bu. Tadi Bu Reno ya yang bertanya ya. Iya Ustaz. 6, ahsan. Jadi yang yukhaliful ma'dud itu berlaku dari angka berapa, Bu? 3 sampai 3 9. sampai 9. Kalau satu dan 2 itu apa, Bu? Yuwafiqul ma'dud. Gitu ya. Karena angka satu dan 9 ini, sampai 9 ini, itu mempunyai dua bentuk. Sehingga dia harus menyesuaikan mudzakkar muannas. Gitu ya. Angka satu sampai 9. 9 di dalam al-fadul uqud. Nah, di sini dicontohkan wahidun wa isruna taliban. Apa artinya, Bu? Wahidun wa isruna taliban. 20. 21 siswa. Siswa. 6, 21 siswa. Salah satu wa isruna taliban. Apa ini? 20 3 siswa. 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 Sahih. 23 siswa. Mana perbedaan kaidahnya? Nah, tadi kan wahidun toliban ya kan? Kalau mudzakkar toliban berarti angka satu dan duanya ini kan angka satu yang disebut berarti harus ikut mudzakkar wahidun. Nah, sedangkan di bawahnya ini kan maksudnya toliban. Kalau menyebutkan angka tiga bukan salasun, bukan ikut mudzakkar Bu ya, harus menjadi muannas. Mana? Maka di sini disebutkan salah satun ya, ada taknya. Ya, salah satun wa isruna taliban seperti itu. Nah, semuanya harus ada tanwin Bu ya. Karena di sini bukan mudhof. Gitu ya. Kalau misalnya toliban jadi tolibatan berarti tolibatannya Ustaz. Kalau ganti tolibatan berarti apa? Wahidatun wa Tolibatun, isruna tolibatan. Kalau salah satu jadi apa? Salah sun wa isruna tolibatan. tolibatan. Tinggal dibalik aja Bu ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hiwar Bu ya. Hiwarnya sedikit Bu ya. 2 halaman aja ya. Kalau tamarinnya bisa selesaikan hari ini nggak ya? 2, 3, 4. Tamarinnya kayaknya harus pekan depan ya. Lumayan juga ya. Jadi pekan depan insya Allah kita ini ya. Kita selesaikan tamarinnya sekaligus pembagian soal latihan ujian. Nah, nanti pengerjaannya bisa di lain waktu.
Gitu Bu ya. Jadi pekan depan itu kegiatan kita, agenda kita adalah menyelesaikan apa namanya tamarin sekaligus eh pembagian soal latihan Bu ya untuk yang dijadikan ujian. Jadi latihan ujian Bu ya. Jadi pra ujian. Nanti dikerjakan bisa boleh di lain waktu. Nanti kalau dikumpulkan insya Allah nanti akan saya koreksi. Jadi untuk persiapan ujian nanti. Kalau bisa waktu mengerjakan Bu ya, dikerjakan tanpa melihat buku ya. Kalau bisa nih latihan nih seberapa mana kemampuan saya kalau tidak dengan buku gitu Bu. Nah, jadi nanti ketika ujian jadi nanti sudah siap seperti itu. Nah, mungkin nanti saya jelaskan juga perintah-perintahnya dulu mungkin Bu ya. Saya jelaskan juga perintah-perintah dulu di pekan depannya. Jadi untuk pengerjaan soalnya itu bisa di lain waktu. Bisa dimahami gitu Bu ya, agenda ke depannya. Nah, kita fokus ke hiwar dulu ya, insya Allah. Dalam 30 menit ini, kita insya Allah bisa menyelesaikan hiwar. Baik. Al-an ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Nah, kita agak ngebet sedikit gak apa-apa ya. Siapkan bolpennya atau kalau emang nggak ada bukunya ya disimak aja nggak apa-apa. Atau ada elektronik yang bisa nyoret-nyoret PDF. Nah, itu Masya Allah, udah teknologi sudah canggih, Bu ya. Jadi eh, layar itu bisa dicoret-coret. Layar. Baik, sudah siap, Bu? Ya, Ustaz. Baik. Saya bacanya biasa, Bu ya, tidak terlalu lambat. Jadi kalau mengharokati harus lebih cepat seperti itu. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Faqala libnihi. Libnihi ya, langsung ke bak libnihi. Musa. Aina abuka? Aina abuka? Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Yadhabu daiman ila suqi. Ba'da sholatil fajri. Mata yarji'u minas suqi. Yarji'u fis sa'atis sabi'ati. Fis sa'atis sabi'ati. Wa ahyanan fis sa'atis thaminati. Fis sa'atis thaminati. Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Mata yadhabu ilal masna'i? Yadhabu fis sa'atit tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Sudah, Bu? Ustaz. Ayadhabu
ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. La yadhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum fi masna'ikum masna'una laisa bikabirin ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. As-sa'atul anat tasi'atu illa rub'an wa ma raja'ah abuka la'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran. Kata pun jami'an. Baik. Alan naqra jama'atan litashih walitahqiq Bu ya. Baik. Jadi kita baca semuanya untuk memastikan harokatnya sudah benar atau kalau salah berarti harus diperbaiki. Baik. Naqra dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Ayo, dhahaba. Dhahaba Zakaria Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala libnihi Musa. Ayo. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala libnihi Musa. Aina abuka? Aina abuka? Zahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Ayo. Na'am. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Ayo. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi. Mata yarji'u minas suqi. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Yarji'u fi sa'ati. Wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Mada yaf'alu fil baiti? Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'u sufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Yaqra'u sufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Mata yadhabu ilal masna'i? Mata yadhabu ilal masna'i? Yadhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi. Yadhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi awith thaniyati. Yarji'u fis sa'ati al-wahidati wan nisfi awith thaniyati.
Nah, ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. أيذهب إلى يذهب إلى المصنع مرة أخرى مرة بعد أخرى بعد الظهر؟ الظهر. La yadhabu ba'da zuhri. Ayo. La لا 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 يذهب بعد يذهب الظهر. بعد الظهر. yajlisuhuna fi maktabihi ba'dal asri. Ayo, yajlisu. صلاة العصر. يجلس يجلس هنا في في بعد مكتبه صلاة بعد العصر. صلاة العصر. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. كما كم عامل عاملا يعمل في مصنعكم. Masna'una laysa bikabirin. مصنعنا مصنعنا ليس بكبير. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Ayo. Ya'malu يعمل فيه 125 عاملا ومهندس. as-sa'atul anat tasi'atu illa rub'an. Ayo. الساعة الساعة التاسعة إلا ربعا. Wa ma raja'a abuka. وما رجع وما رجع أبوك. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. لعله يرجع اليوم متأخرا. Baik, ahsantunna jami'an qira'atukunna mumtazah. Al-an nashrah. Jadi di sini ceritanya tentang Musa dengan Zakaria, Bu ya. Jadi pada suatu hari Zakaria ini mau menemui si Hamid. Hamid itu siapa, Bu? Ayahnya Musa. Musa. Karena tidak ada di rumahnya, tidak ditemui di dalam rumahnya, maka akhirnya Musa dan Zakaria ngobrol tentang ayahnya ini, Bu ya, Hamid ini kapan pulangnya. Jadi ditanya terus. Baik. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamid pada salatil fajri. Apa artinya? Zakaria Zakaria pergi mengunjungi Hamid untuk setelah mengunjungi Hamid setelah salat subuh. Nah, Masya Allah ya. Berarti pagi petang, Bu ya. Setelah salat subuh langsung ke rumahnya Hamid. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibni Musa. Akan tetapi dia tidak menjumpainya, tidak menjumpainya, yaitu si Hamid fil baiti di dalam rumah. Faqala li ibni Musa. Maka dia berkata kepada anaknya yang bernama siapa, Bu? Musa. Musa. Aina abuka? Di manakah ayahmu? Satu kalimat panjang ini nggak ada yang kita pelajari, Bu ya. Yang kita pelajari di hiwar insyaallah. Dhahaba ila suqi. Ini perkataan Musa. Pergi kemana, Bu? Dia pergi ke pasar. pasar. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Apakah dia pergi? Setiap hari. Setiap hari. Nah, di sini ada yang kita pelajari, Bu? Ada ya. Kata kerja apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari di sini? Yadhabu. Sudah memenuhi syarat, Bu ya. Ada ya dan ada diakhiri dengan domah. Naam yadhabu daiman ila suqi kulla yaum ila suqi ba'da salatil fajri. Iya, dia pergi. Dia selalu pergi ke Daiman itu kita artikan selalu ya. Dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. setelah sholat subuh. Selalu. Daiman itu selalu ya. Mana kata kerja di sini, Bu? Yang mudhari? Yadhabu. Masih dhamir huwa ya. Pokoknya dhamir huwa semua ini. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia pulang dari pasar? Kapan dia pulang dari pasar? Mana kata kerjanya? Yarji'u. Mudhari semua ya di sini ya, di hiwar. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Dia pulang pada pukul 7. Kita udah belajar ini kan, Bu? Jam dah belajar
al-adat at-tartibi ya. Jadi Hmm. untuk penggunaan jam itu harus pakai adat tartibi ya. Dan Ya. soal jam 7 berarti as-sa'atus sabi'atu. Jam 8.30. Mau yang pakai ilah atau yang wa? Kalau 8.30 kalau sesuai yang ada di tulisannya berarti visa antifaminati wal Wanis. wanisfi. Ya, atau langsung aja athaminatu wanisfu. 8.30 ya. Hmm. Kalau pingin pakai ilah berarti kita harus kita pakai angka 9 8.30 berarti visa anti tasiati ilah nisfa. Jadi Wanis. ini juga sama 8.30. Intinya setengah 9. Kok Gitu Ilanis ya. Pak? Iya, kalau ilah itu harus Hmm. mansub ya kalau ada ilahnya. Kalau tadi kan ilah rubaan, kalau itu ilah nisfa pakai al. Non-stop. Jadi sambil dipraktekin Bu ya kalau misalkan ditanya anak jawabnya pakai bahasa Arab, nah, kan keren Bu. Sekarang jam berapa Bu? Misalkan. Berarti al-an as-sa'atul wahidah. Nah, gitu Bu ya. Kalau kecuali angka satu ya. Angka satu tidak pakai as-sa'atul ula ya. As-sa'atul wahidah. Jadi kalau jam satu itu khusus saja Bu ya. Itu pakai pakai bilangan biasa, bukan pakai tertibi ya. Kalau dari 2 sampai jam 12 itu harus pakai tartibi ya, harus pakai tartibi. Wa ahyanan fi sa'ati tsaminati. Ahyanan apa artinya ahyanan? Kadang-kadang Kadang Kadang, sahih. kadang-kadang jam Terkadang 8. jam 8 atau pada 8. pukul 8. Ini nggak ada yang kita pelajari ya. Yarji'un. Oh ya, yarji'un juga. Satu yarji'un. Terus, mada yaf'alu fil baiti? Apa yang yang dikerjakan di rumah? rumah. Ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di rumah. Ya, kepo Bu ya. Itu serah dia. Ini sebenarnya kalau kepo kayak gini harus ada tingkatan masing-masing Bu ya. Kalau emang saudara dekat, teman dekat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau baru kenal segala macam, itu kan nggak nyaman Bu ya rasanya, nggak nyaman. Ada adabnya ya, kepo. Terus, apa apalagi mencangkup privasi ya, privasi itu ya walaupun apa namanya teman dekat, orang terdekat pun juga nggak bakal dikasih tahu ya. Mada yaf'alu fil baiti? Apa yang dikerjakan di dalam rumah? Ini ada yang kita pelajari Bu? Yaf'alu. Yaf'alu fil mudhari lagi ya. Jadi karena kebiasaannya kalau di sini ya. Kalau yarji'u tadi kan belum terjadi. Mata yarji'u belum terjadi kan pulangnya. Yaqra'u sufa wa yasma'ul akhbara minal idza'ati. Apa artinya yaqra'u? Mam? Dia membaca koran. Membaca. Suhuf itu kita artiin koran ya. Karena di sini ada lembaran-lembaran. Membaca koran. Wa yasma'ul akhbara dan 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 mendengar mendengar berita dari radio. mendengar dari Televisi. berita-berita. Berita-berita dari minal idza'ati apa? radio. Radio. Siaran radio. Sambil minum kopi. Hmm. Sekarang puasa. Ya, ini kebiasaan orang terdahulu Bu, ya. Zaman old tahun 2000-an sekian atau 90-an ya. Yang namanya televisi itu belum semarak ini apalagi gadget ya. Entah laptop, tab atau apa namanya? Handphone itu belum semarak sekarang Bu ya. Jadi biasanya kebiasaan bapak-bapak kayak gini Bu ya. Ke teras, bawa koran sambil minum kopi. Ngerasain nggak Bu? Iya, Bapak, Ustaz. Ibu? Hmm. Atau yang baik, lanjut. Kalau zaman radio terakhir kapan, Bu? Kalau saya belum pernah ngerasain kecuali kakak saya kadang dengerin radio itu sebelum malam. Sebelum malam, sebelum tidur, sebelum malam.
Untuk apa? Untuk ya untuk dongeng malam-malam buat tidur. Itu terakhir saya mendengar radio. Kalau ibu kapan? Pakai radio ya? Pakai radio. Kalau sekarang kan HP bisa buat radio kan, tapi jarang ya. Kalau anak waktu SD, Ustaz, Ya, SD ya? tiap hari dengar. Berarti sama ya SD ya. Sekarang udah masih ada nggak Bu radio? Yang jual radio baru itu ada nggak? Yang pakai kaset ya, Ustaz. Kita Radio masa pakai kaset? Ya, kan ada biasa device-nya itu ya bener-bener radio. Kok pakai kaset? gitu ya. Kan ada terus Bukan tap ya, bukan tape ya, bukan tap ya. Tapi itu Yang kayak bener-bener radio. Nggak bisa digunakan MP3 segala macam, nggak bisa. Nggak ada yang jual lagi ya, yang bener-bener radio ya? Kayaknya ada udah mungkin jarang kali ya. Ya, barang antik tuh, Bu. Disimpan nanti dijual lagi bisa mahal, Bang. Lanjut ya. Jadi di sini apa yang kita pelajari di sini? Ya. Yaqra'u. Yaqra'u sama yasma'u. Sahih. Kemudian mata yadhabu ilal masna'i? Kapan? Kapan dia pergi ke pabrik? Kapan dia pergi ke pabrik? Mana yang kita pelajari? Yadhabu. Naam, yadhabu. Sahih. Yadhabu. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Dia pergi pada Dia pukul. pergi jam 9.30. Berarti kalau yang kita baca biasanya apa? Nggak mungkin kita baca 9.30 kan? Pasti nyebutnya apa, Bu? Setengah Setengah 10. 10. Setengah 10, Pak ya? Ya, kalau menurut tulisan, kita enaknya memang pakai menit, Bu ya. 9.30, 9.45, atau 9.15, ya kan? Enaknya pakai menit, Bu ya. Tapi kalau yang kita ucapkan selama ini, kita kan nggak pernah menyebutkan menit-menit tersebut. Kadang seperempat, setengah, ya kan? Ya nggak, Bu? Ya. Kalau 45 ya berarti 10 kurang seperempat. Kalau 9.15 berarti 9 lebih seperempat. Ya kan kalau secara pengucapan. Memang terkadang bahasa pengucapan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Tapi sama-sama dipahami ya. Tapi kalau di Arab itu ternyata juga menggunakan sulus. Sulus itu apa, Bu? Sepertiga. Kalau kita nanti bingung, jam 1 lebih sepertiga. Sepertiga. Apa itu sepertiga? Ada yang tahu sepertiga itu berapa, Bu? 20 menit ya. Nah, 20 menit. Di Arab itu juga kadang pakainya sepertiga, Bu ya. Jadi jangan heran. Baik. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi yang kita pelajari yadhabu. Wa mata yarji'u min hunaka? Dan kapan pulang dari sana? Dan kapan dia pulang dari sana? Dari ini, Bu ya, masna ya. Iya. Pabrik. Mana yang kita pelajari? Yarji'u. Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awithaniyati. Dia pulang atau kembali pada pukul 1.30 atau setengah atau setengah 2. Kalau awithaniyati berarti atau jam 2. Sahih. Jadi pulangnya ini antara setengah 2 atau jam 2. Setengah 2 atau jam 2 ya. Wahidati wan nisfi. Kalau pakai ilah bisa Bu ya. Bisa anti tsaniyati illa nisfa ya. Kalau setengah 2 sama aja artinya. Jadi al-wahidah sama wan nisf sama dengan atsaniyah illa nisf. Gitu ya. Illa nisf. Baik. Nah, pas nih terakhir. Wah, udah jam segini Bu ya. Pas nih soal dalam 5 menit. Lanjut. Ayat habu ilal masna'i marwatan ukhra ba'da zuhri. Apakah pergi ke pabrik
sekali Yang lagi kedua, ya. Maratan sekali ukhra lagi. itu apa? Yang kedua kalinya. Sekali lagi atau kedua Setelah kalinya sama aja ya. kedua Sekali lagi setelah setelah zuhur. zuhur. Mana yang kita pelajari? Yazhabu. Ya, Abu. Ya, Habu. Dari tadi kata kerja terus Bu ya. Angka-angkanya belum ya. Nah, cuman satu soalnya angka di sini. Di Musa yang ini ya, yang sebelum terakhir. La yadhabu ba'da zuhri yajlisuhuna fi maktabihi ba'da salatil asri. Tidak, dia tidak Dia tidak pergi pergi Dia setelah tidak pergi zuhur. setelah setelah zuhur. zuhur. Dia duduk di sini. Kemudian yajlisuhuna fi Nah, maktabihi ba'da salatil asri. Dan dia dia duduk duduk Dia di duduk di sini di sana. kantornya setelah sholat asar. hmm, Taib, Ahsan tuh. Nah. Jadi di sini yang kita pelajari yadhabu ya. Yazhabu. Sebenarnya kita juga harus Pergi. mempelajari negatifnya, Bu ya. Jadi kata kerja itu juga mempunyai kata negatifnya, yaitu dengan menambahkan la. Lah, Kalau di awal semester lalu di pelajaran keempat atau pelajaran 5 itu kata kerja madi itu kalau mau negatif ditambahkan apa, Bu? lah, Ada yang tahu? Nah, negatif. ada yang masih ingat? Aduh, Lah, belum setahun ini, Bu. Tapi hampir setahun ya, awal semester itu. Ada yang tahu? Ma. Pakainya ma ya. Ma. Ma. oh, ma. Ma dhahabtu, ma dhahaba Muhammadun, ma qara'tu, ma qara'a Ahmadu. Jadi pakainya ma. Kalau kata kerja mudhari itu pakai la. Ini memang pada dasarnya demikian, Bu ya. Secara tidak sadar, secara tidak langsung kita juga dicontohkan kata negatifnya dari fi'lun mudhari. Sebenarnya ini dipelajari di semester depan, di pelajaran ke-11 ya, tapi nggak apa-apa. Kita kenalan ya sama kata negatifnya dari kata kerja mudhari. Nah, jadi bedanya apa, Bu? Negatifnya, Bu. Nah, dari segi kata negatifnya kalau mumadi itu tambahannya apa? Ma. Ma. Kalau mudhari La. la. Jadi mempunyai kata negatif sendiri-sendiri, Bu ya. Alat untuk menegatifkan. Ada tuh sendiri, mempunyai alat sendiri-sendiri untuk menjadikan negatif. Terus, kam amilan ya'malu fi masna'ikum berapa? Berapa pekerja Berapa yang banyak karyawan Berapa pekerja, berapa karyawan yang yang bekerja di bekerja di pabrik 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 kalian? kalian? Nah, pabrik kalian. Jadi habis ngomongin Hamid, ini masalah pabrik, Bu ya. Yang diomongin masalah pabrik. Baik. Masna'una laysa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Oh ya, tadi Pabrik ada satu lagi ya, kata kerja mudhari selain yadhabu apa, Bu? Yaja, Dejelisu. yajlisu. jenis Apa artinya yajlisu? Duduk. Dia duduk. 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 Nah, sekarang adalah Ya, Ya, malu. malu. Kemudian masna'un laisa bikabirin ada kata kerja nggak ada ya? Hmm. Ada, Ustaz. Pabrik kami tidak besar. Tidak besar. Ya, laisa bikabirin. Pabrik kami tidak besar. Laisa ini sebenarnya termasuk kata kerja madhi, Bu ya, tapi tidak yang kita pelajari di pelajaran keempat yang mana kata kerjanya ini memang benar-benar melakukan sesuatu. Kalau laisa gimana melakukan sesuatu? Enggak kan? Namanya nakis atau tam nanti. Kita insya Allah membedakannya. Terus ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Ya'malu. Apa artinya? Yang bekerja di situ. yang bekerja. Yang bekerja di dalamnya ada Ada 125 enam karyawan 125 karyawan pekerja dan dan 2 orang insinyur. senior. ya dua insinyur. 6. Yang kita pelajari ada dua, Bu ya, kata kerja yang malu sama angka al-adat al-maktufah. Jadi angka di sini semuanya adalah al-adat al-maktufah. Ya kan, Bu? Nah, ternyata di contoh hewannya sudah ada bilangan ratusan yang mana digabung dengan puluhan dan digabung dengan satuan. Satu. Yang mana di sini harus membutuhkan huruf apa, Bu? Huruf
Wow. 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 Kalau perbedaan bilangan di sini harus membutuhkan huruf waw. Baik, Bentun Najamian. Insya Allah. Nah, kalau di sini memang disebutkan angka yang terbesar dulu, Mbak ya. Sama seperti bahasa kita, kecuali bilangan puluhan dan satuan. Ini Satuan. kebalik sama dengan bahasa kita. Kebalik dengan bahasa kita. 125. Jadi memang benar-benar urut kalau bahasa kita. 125 ya kan. Satunya ratusan, duanya puluhan, disebut kedua kan. Dan puluhan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, berarti apa? Ratusan, satuan puluhan. Satuan. Nah, karena satuan puluhan itu pasti jadi satu paket lah, Bu. Satuan puluhan itu satu paket yang nggak bisa ditukar-tukar. Ya, karena nanti cara baca bahasa Arab itu ada dua versi, Bu ya. Ada yang kanan ke kiri, ada kiri ke kanan. Ada yang bilangan dari besar ke kecil, ada yang kecil ke besar. Nah, kalau bilangan puluhan dan satuan itu udah nggak bisa dibolak-balik. Gitu, Bu ya. Nggak bisa dibolak-balik. Jadi bisa kita katakan ya malufihi khamsatun wa isruna ba'dal mi'ah. Aduh, ada wa mi'ah juga bisa atau ba'dal mi'ah juga bisa. Gitu ya. Ba'da mi'ah, ba'da mi'atin. Memang bahasa Arab itu seni, Bu ya. Jadi nggak selalu harus ini harus itu enggak. Tapi memang bisa diganti-ganti urutannya di bilangannya. Kecuali bilangan satuan dan puluhan nggak bisa dibolak-balik lagi ya, nggak bisa dibolak-balik lagi. Baik, lanjut. Masya Allah, udah lebih ya. Mohon izin ya, Bu Aprilia. Lebih dikit gak apa-apa ya. Ayo, Ustaz. Nanggung soalnya. Ya. As-sa'atul anat tasi'atu illa ruba'an wa ma raja'a abuka. Apa artinya? Sekarang jam Kurang jam seperempat. 9 kurang Kurang seperempat. seperempat. Nah, udah diajari seperempat di sini ya. Ruba'an, ruba'. Jadi setelah ilah harus mansub ya. Illa rubu'an. Jadi jam 9 kurang seperempat. Padahal janjinya tadi kalau nggak jam 7 atau jam 8. Jam 8. Tapi di sini jam 9 kurang seperempat belum Jam pulang. pulang. Bahkan ke pabrik pun biasanya jam berapa, Bu? 10. Setengah 10 udah lebih 15 menit dia telat ke pabrik ya. Bosnya bebas Bu ya, bos. Kan ini kan yang punya. Wa maraja abuka dan ayahmu belum atau tidak pulang. Belum pulang. La'allahu yarji'ul yauma muta'akhiron. Apa artinya? Bukan semoga ya. Biasanya la'alla itu semoga Bu ya. Kalau ini kemungkinan ya. Kemungkinan yang beliau pulang hari ini telat. Telat ya. Telat. Terlambat. Yang kita pelajari ya. Yarji'u. Barakallahu fikun jami'an. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita masuk lagi di pekan depan ya, Sabtu jam 5.30 lagi insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan Bu ya. Taib naftatim darsana bilhamdalati alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u kafaratal majlisi subhanakallahumma wa